Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang airdrop lagi dan airdrop yang akan kita bahas kali ini adalah airdrop dari Interlink. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh dan ngasih tahu gimana cara ngegarapnya, di sini Mimin mau kalian tonton video ini sampai habis karena selain ngasih tahu gimana cara garapnya, di sini juga Mimin akan ngasih tahu ya sedikit tentang apa itu Interlink. Jadi selain kita bisa ngegarap airdropnya, kita juga bisa belajar ya dan mendalami tentang projectnya. Nah, jadi apa itu Interlink? Jadi Interlink ini adalah project yang berfokus pada identitas terdesentralisasi dan pelatihan AI berbasis manusia ya teman-teman. Artinya apa, Min? Oke, di sini Mimin bakal jelasin pelan-pelan ya, mulai dari identitas terdesentralisasi. Nah, pastinya kalian sering melihat ya atau mengalami di beberapa platform atau mungkin beberapa project airdrop ketika ingin ngeklaim airdropnya, kita disuruh verifikasi identitas. Dan kebanyakan verifikasi identitas tersebut mengharuskan kita untuk mengupload KTP kita ya, yang mana di dalam KTP kita tersebut terdapat data-data pribadi kita. Nah, mungkin beberapa dari kalian itu khawatir ya. Kalau misalnya kita mengupload KTP kita ini untuk tujuan verifikasi identitas, apakah mereka itu akan menyalahgunakan data pribadi kita gitu. Ya walaupun keterangan yang seringkali diberikan oleh beberapa platform itu data kita aman, tapi ya tentunya kekhawatiran mah tetap ada kan. Nah, dengan Interlink ini, kekhawatiran kalian itu teratasi ya teman-teman. Karena nanti platform-platform yang terintegrasi dengan Interlink, ketika ngeverifikasi identitas, kita nggak perlu mengupload KTP gitu ya, atau data-data pribadi kita gitu. Jadi cukup menggunakan Interlink aja. Oh, Min, berarti ini fungsinya sama seperti KTP dong. Ya bisa dibilang gitu teman-teman. Cuman bedanya Interlink ini terdesentralisasi, nggak dikelola oleh negara ataupun lembaga tertentu ya teman-teman. Oke, Min, sekarang gue paham. Tapi kan yang namanya ID itu membuat identitas kan, atau ngasih identitas kita. Nah, berarti Interlink ini nanti minta data-data pribadi kita dong. Enggak teman-teman. Justru tujuan dari Interlink ini ya, menjaga privasi kita. Jadi, tugas utama dari Interlink ini hanya memastikan bahwa kita itu real manusia ya teman-teman. Jadi, kita nggak diminta data-data pribadi kita. Di sini kita hanya scan wajah aja ya teman-teman. Ya, seperti yang ada di gambar ini. Nantinya ketika kalian masuk dan daftar, kalian itu harus ngeverifikasi diri. Dengan cara apa? Dengan cara scan wajah. Nanti kalian bakalan diinstruksikan ngelihat ke atas dan lain sebagainya. Pasti kalian udah familiar lah ya dengan mekanisme tersebut. Jadi pada intinya Interlink ini nggak minta data pribadi kita ya teman-teman. Jadi kita cukup scan wajah aja. Karena tujuan utama mereka itu menjaga privasi dan memastikan bahwa kita itu bukan robot. Kita itu real manusia. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan Interlink ini kita bisa ngeverifikasi diri kita ya di beberapa platform yang terintegrasi dengan Interlink tanpa menggunakan KTP gitu ya. So, kalian nggak usah khawatir gitu. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang Mimin jelasin itu tadi definisi dari identitas terdesentralisasi. Nah, selanjutnya di sini Mimin bakalan jelasin tentang pelatihan AI berbasis manusianya. Nah, jadi yang dimaksud dengan pelatihan AI berbasis manusia, nanti kan kita daftar nih di Interlink, yang mana Interlink memastikan kan bahwa kita itu manusia gitu dan bukan robot. Jadi ketika kita sudah berhasil membuat ID Interlinknya, kita itu bisa berkontribusi ya untuk ngelatih AI-nya. Makanya di sini mereka bilang berbasis manusia karena yang ngelatih AI mereka itu kita para usernya yang real manusia gitu. Cara ngelatih AI-nya gimana? Nah, nanti kita itu bakalan dikasih sebuah task ya dari AI developer partnernya, yang mana ketika kita menyelesaikan task tersebut atau berkontribusi untuk ngelatih AI-nya, kita bakalan mendapatkan sebuah reward dan insentif. Nah,
Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman tentang apa itu Interlink. Just info juga ya, Interlink ini masuk ke ekosistem Monad. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin sekarang garap Monad ya pastinya kalian udah tahu lah ya harusnya dan udah garap juga, tapi bagi kalian yang mungkin belum tahu tentang Interlinknya ya monggo silahkan digarap gitu. Oke, sekarang kita bahas ya gimana cara garapnya. Nah, pertama kalian tinggal masuk aja ke link di deskripsi, nanti otomatis bakalan dituntun ke Play Store. Kalian tinggal download aja aplikasinya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat tampilan di layar ini. Oke, di sini Mimin udah berada di tampilan utama ya dari aplikasi Interlinknya. Dan kalau misalnya kalian udah klik link di deskripsi dan udah ngedownload aplikasinya, ketika pertama kali masuk, kalian itu bakalan disuruh milih dua opsi, Get Start sama Skip. Kalian bisa klik skip aja biar cepet. Setelah itu kalian bakalan dituntun ke sini ya teman-teman. Nah, hal yang pertama yang kalian lakukan, kalian klik Profile, lalu klik Login. Nah, di sini sebenarnya Mimin udah membuat ya akun atau sebuah identitas di Interlink di device lain, tapi karena di sini Mimin mau ngasih tahu juga gimana cara daftarnya, makanya di sini Mimin record di device yang ini gitu. Nanti setelah Mimin kasih tahu step by stepnya, kita pindah ke akun Mimin yang udah jadi gitu ya. Nah, setelah kalian masuk ke menu profile dan klik login, di sini kalian itu pilih sign in up karena kalian belum punya akun ya atau belum punya identitas di Interlinknya. Kalian klik sign in up. Setelah itu kalian tinggal buat ID. Nah, ID-nya ini minimal 4 karakter ya dan maksimal 12 karakter. Nah, kalau misalnya kalian mau coba sendiri gitu ya, kayak pengen ngebuat sebuah ID, entah itu mungkin wah mau buat ID sesuai tanggal jadian aja deh atau mungkin tanggal nikah kalian gitu kan. Pasti ada aja kan yang kayak gitu. Kalian cek dulu apakah ID tersebut udah ada yang pakai atau belum. Nah, kalau misalnya kalian udah ini gitu ya, udah masukin ID-nya, contoh aja sekian sekian sekian, lalu kalian klik continue. Nah, kalau misalnya mental itu berarti udah ada yang make dan nanti juga ada pemberitahuan kok. Ada tulisan merah di bawahnya ya. Seperti ini nih contoh nih. Nah, kalau misalnya seperti ini berarti sudah ada yang make. Kalian harus pakai ID yang lain gitu ya atau buat ID yang lain. Ya, di sini Mimin klik icon dadu aja biar cepet. Klik continue. Nah, lalu di sini kalian itu harus membuat PIN ya. Setelah kalian membuat PIN, kalian tinggal konfirmasi lagi PIN yang tadi kalian buat. Setelah itu klik sign in up. Nah, Mimin saranin nanti ID kalian dan PIN kalian lebih baik ditulis ya untuk menghindari kelupaan gitu. Karena untuk opsi loginnya sendiri nanti kalian masukin ID sama PIN yang kalian buat tadi. Kita klik sign up. Selanjutnya di sini itu kalian tinggal verifikasi atau nge-scan wajah kalian. Nah, karena di sini Mimin udah membuat akun ya, jadi di sini Mimin nggak bakalan ngelanjutin scan wajahnya gitu ya. Jadi abis ini Mimin bakalan pindah ke akun Mimin yang sudah jadi gitu ya. Nah, kalian klik continue. Setelah itu nanti kalian bakalan disuruh scan wajah. Nanti kalian tinggal nundukin kepala, terus lihat ke atas, kanan, dan kiri ya. Kalau misalnya sudah berhasil, kalian itu bakalan dituntun ke tampilan utama mereka. Sebenarnya selain scan wajah juga, kalian bisa ngeverifikasi ya, atau membuat ID atau identitas di Interlink menggunakan Telegram untuk verifikasinya. Cuman di sini Mimin udah coba melalui Telegram, tapi bot Telegram mereka itu entah itu down atau gimana ya, nggak mau jalan. Jadi untuk saat ini kalian hanya bisa verifikasi atau membuat ID-nya itu melalui scan wajah ya. Oke, karena di sini Mimin udah buat akun, jadi kita pindah yuk ke akun utama kita. Oke, sekarang di sini Mimin sudah berada di akun yang sudah Mimin buat sebelumnya ya, atau akun utama Mimin. Nah, tugas utama kalian gitu ya, atau misi utama kalian di aplikasi Interlink ini, kalian mengumpulkan yang namanya itu ITLG ya teman-teman. Nah, emang fungsinya apa Min kita ngumpulin ini? Nah, jadi
ITLG yang kita kumpulkan nanti bisa di-convert ke token ITL ya, atau Interlink. Jadi semakin banyak token atau poin lah ya, kita sebut aja poin ITLG kalian, semakin banyak juga nantinya token Interlink atau token ITL yang kalian bisa dapat gitu ya. Nah, cara klaimnya gimana, Min? Cara klaimnya kalian tinggal masuk aja ke menu klaim ITLG ini. Nah, nanti kalian tinggal klaim aja di sini ya. Nah, jadi untuk rewardnya sendiri bakalan datang ya setiap 4 jam sekali. Jadi setiap 4 jam sekali kalian tinggal masuk aja ke sini, ke bagian ini ya. Nah, jadi misinya sesimpel itu. Nah, di sini Mimin mau ngasih tahu juga ya, sebelum kalian ngejalanin misinya, kalian masuk dulu ke menu profile, klik referral, scroll ke bawah, nanti bakalan ada claim your point. Nah, di sini kalian itu tinggal masukin kode referral seseorang untuk mendapatkan bonus ITLG ya, ratusan hingga ribuan. Nah, kalian bisa masukin kode referral Mimin aja ya, 071105. Lalu setelah kalian masukkan di sini, kalian tinggal klik claim aja. Ya, kalian bebas sih, nggak harus kode referral Mimin. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai kode referral Mimin ya monggo, nggak pun ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat bonus ya, kalian tinggal masukin aja kode referral admin di bagian claim your point ini. Ya, sesimpel itu. Kalian tinggal nanti klaim-klaim aja ya di bagian sini. Nanti setelah klaim untuk rewardnya otomatis bakalan masuk ke wallet kalian gitu ya. Ya udah, mungkin itu aja. Yang paling terpenting untuk ngegarap Interlink ini sih, kalian harus rajin-rajin ya ngeklaimnya. Karena kalau misalnya kalian nggak ngeklaim ya kalian poinnya bakalan sedikit gitu. Apalagi kalau misalnya kalian ngesolo sendiri ya tanpa ngebin kode referral seseorang. Karena ketika kalian masuk atau daftar gitu ya, poin kalian itu benar-benar nol gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat bonus, ya monggo pin kode referral seseorang. Kalau mau pakai kode referral Mimin, masukin aja 071105. Ya udah, mungkin itu aja info yang bisa Mimin share. Semoga info ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Ya semuanya.